Halo, selamat datang di channel Otak Kanan Creativity. Channel yang membahas eksperimen dan kreativitas. Di video saya kali ini saya akan membahas berapa sih takaran katalis dengan resin yang benar, yang baik dan benar. Simak videonya. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Mungkin ada yang bertanya-tanya, berapa sih takaran resin dengan katalis yang benar? Secara ini kan katalis banyak ya, 1 kilo. Katalis resin 1 kilo. Tapi kok katalisnya cuma segini gitu. Gimana gitu takaran yang biar pas dan akuratnya gitu, biar campurannya itu merata dan keras sempurna gitu. Oke, langsung saja. Jadi saya kali ini menggunakannya dari rekomendasi dari resin Mary Hill aja ya. Rekomendasinya itu 1:100. Mungkin apa ya? Kalau sebagian besar resin polyester mungkin sepertinya 1:100 ya perbandingannya itu. Jadi ya berbeda dengan hardener epoxy, jauh berbeda. Jadi gini, ini kan 1:100. Maksudnya gimana sih? Satu ini satu katalis, 100-nya itu 100 resin. Jadi 100 gram resin, katalisnya 1 gram aja. 1 gram itu bukan berarti 1 tetes ya, itu nggak bisa mewakili ya. Bisa jadi itu 1 tetes itu 1 mg, miligram ya. Tapi jadi ya harus pakai alat lain lagi gitu ya. Tapi kali ini saya menggunakannya bukan pada resin Mary Hill polyester ya, tapi resin polyester biasa ini. Resin polyester 108 kalau nggak salah, ini nggak ada mereknya juga sih. 108 super bening, dia agak biru-biru gitu sih tuh. Ini saya beli 1 kilo 75.000. Ditawarin ginian goceng 80.000 dong. Harusnya begini, namanya resin mah harusnya satu paket kan ya. Oke. Untuk ini sepertinya sama, masih ada ini. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita membuat di bawah resinnya itu di bawah 100 gram, misal 30 gram atau 40 gram, maka si katalis itu di bawah angka 1 ya, bisa jadi 0,40, 0,1 gitu. Jadi gini ya, misalnya 100 ini katalisnya 1 gram, berarti kan kalau misalnya kita naikin 100 lagi jadi 200 gram, berarti katalisnya 2 gram dong. Nah, dari ini kita bisa ambil kesimpulan, jadi kalau misalnya 100 resin ini kalau kita kurangin misalnya 50 resin gitu, berarti satunya ini dibagi 2 aja, jadi 0,5 ya. 100 bagi 2 kan 50, berarti katalisnya itu 0,5 0,50 ya, sesuai, cuma ya apa ya, ada angka 0 di depan titik gitu ya. Terus kalau misalnya resinnya 20 gram, maka katalisnya itu 0,20. Mudah aja sih, jadi seperti itu. Oh ya, untuk MMA ini pengencer
Ini dia agak sulit ya untuk perbandingannya, tapi nggak begitu berpengaruh sih mau kita banyakin atau dikitin, itu nggak berpengaruh pada kualitas kekeringannya itu. Paling dia lebih ngaruhnya ke gelembung bubble ya. Ini untuk takarannya, dia misalnya 100 gram itu resinnya 100 gram, maka MMA pengencer resinnya itu 5 gram. Berarti 100 bagi 2 itu 50. 5 bagi 2 itu 2,5. Berarti kalau misalnya resinnya ini 50 gram, si MMA-nya ini 2,5 gram aja gitu. Terus gitu turun. Misalnya ini 25 gram, berarti ini si MMA-nya itu 1,5 gram. Ya. Bisa kan ya dipahami? Pakai kalkulator bisa juga lah. Untuk di sini saya menyarankan menggunakan timbangan gram ya. Timbangan yang di belakangnya 0 digit 2 digit ya. Di belakang angka satunya itu ada 2 digit, jadi dia lebih akurat gitu ya. Jadi enggak di bawah 1 gram itu masih bisa kebaca gitu. Saya nggak menggunakan resin Mary Hill ini karena ini resinnya udah mengeras, udah kering, udah keras, dibukanya juga nggak bisa, ini udah keras banget. Tuh masih ada tuh ya. Jadi kali ini saya menggunakannya resin ini aja ya, sama kok. Kalau untuk polyester itu saya rasa itu sama takarannya, kecuali kalau untuk epoksi itu pasti beda dia. Untuk kali ini saya menggunakannya 10 gram. Oh iya, reset dulu. Oke. Ini terlalu sensitif sekali ya, ini terkena angin sedikit aja dia udah bergerak. Jadi untuk timbangan seperti ini kurang rekomendasi ya kalau digunakan di luar ruangan gitu. Jadi ini tuh ada 2 angka 2 digit di depan angka 1 itu, di depan angka 0. Jadi dia lebih sensitif, lebih lebih akurat gitu takarannya itu. Hanya saja ini timbangannya cuma bisa sampai 200 gram saja, nggak bisa lebih. Kalaupun lebih mungkin bisa direset lagi, tapi itu mengurangi kepresisiannya itu, keakuratannya. 10 gram 8. Oke, 10 gram. Wow. Ini menurut saya resin yang saya pakai ini pertama kali ya, ini saya pakai resin ini. Pendapat saya ini resinnya kayaknya jelek ya. Dia seperti ini, kayak apa ya, lendir hidung, cairan hidung gitu. Kalau yang resin Mary Hill ini dia nggak, kalau resin Mary Hill ini dia nggak seperti ini, kentalnya itu nggak begini. Atau mungkin sudah kelamaan di tokonya juga kali ya. Saya nggak ngerti gimana gitu. Tapi yang jelas ini kualitasnya udah jelek, udah nggak layak pakai sih sebenarnya.
kalau untuk produksi penjualan gitu nggak banget nih, nggak cocok, hasilnya jelek, susah, kudu pakai pengencer. Oke, langsung saja. Jadi ini 10 gram ya, 10 gram berarti si resin berarti kan kalau 50 itu 0,50, kalau resinnya 25 gram katalisnya 0,25, kalau resinnya 20 gram katalisnya 0,20 gram. Ya mengikuti dari angka ini aja, cuma bedanya 2 angka di depan angka 1 ya gitu. Jadi bedanya ya 0, dia. Oke. Salah. Ini katalisnya. Untuk info aja ya, ini kalau bagi teman-teman yang nggak punya timbangan, jangan terpaku pada 1 tetes 1 gram, itu belum pasti tuh. Nih saya buktikan ya, tuh 1 tetes itu belum ada 0,0 acan itu tuh, 4 tetes baru naik 0,5, 0,10 dah segini. Oh, lebih dikit ya, nggak apa-apa, segini takaran yang udah pas dan akurat ya. Mungkin kalau kalau mau sedikit gelembung gitu, biar meminimalisir gelembung, ada baiknya katalisnya itu dikurangi 2% aja gitu, dikurangi 2 angka juga bisa lah, bisa. Ini pewarna resin, kalau mau belinya itu di toko kimia ada, dia sudah menyediakan, toko kimia. Tapi saya nggak tahu ya kenapa ya kalau di luar negeri itu pewarna resinnya itu dia berbentuk cair banget. Ini enggak, berbentuk kental gitu, padat tuh. Apa ya, ini agak kental sekali gitu. Jadi kalau untuk penggunaan, karena ini warna birunya biru pekat ya, saya sarankan setetes ini aja juga sudah cukup nih. Setetes ini kelihatan ya, ini agak kebanyakan. Oke, segini ya. Untuk takaran MMA sendiri ini sebenarnya kalau teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau untuk hasil yang lebih bagus dan lebih indah dan nggak mau cepet kering dan menghindari gelembung gitu, ada baiknya pakai ini. Udah kali ya segini, kita tunggu besok. Oke, ini hasil pengeringan setelah 24 jam. Sebenarnya nggak harus 24 jam ya pengeringan itu. 3 jam aja juga dia sudah kering ya. Cuma untuk memastikan biar keringnya sempurna tuh ya 24 jam, sama seperti epoksi. Ini kering ya tuh, nggak lengket juga, jadi keringnya ya sempurna seperti ini ya, nggak ada lengket ini. Oke, mungkin gitu aja ya dari saya. Semoga tipsnya bermanfaat.
Oh ya nih, mungkin kalau ada yang penasaran cara bikinnya, ada kok saya videonya. Cek aja channel saya di sini, klik ya. Di situ ada cara pembuatannya mulai dari pengamplasannya yang paling detail tuh ya. Yang terpenting sih pengamplasannya. Kalau untuk tutorial bikin sih ya sama kayak gini, cuma beda medianya saja ya. Sekian dari saya, salam kreativitas. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya.